anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatal isya'i fi akhir hayatihi falamma sallama qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ara'aitukum lailatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'atin la yabqa mimman huwal yawma ala dhahril ardi ahadun akhrajahul Bukhari fi kitabil mawaqiti min sahihihi. Dari Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, dia mengatakan telah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan salat Isya di akhir hidup beliau, berarti tahun 11 Hijriah. Falamma maka tatkala sallama beliau salam dari salat Isya, qaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berdiri. Berarti ini dalil kultum setelah salat jamaah. Faqala, lalu Nabi bersabda, ara'aitakum, apa pendapat kalian, lailatakum, terhadap malam kalian, hadhihi, ini. Fa inna, maka sesungguhnya, ra'sa, puncak, mi'atin, 100 tahun setelah malam ini, la yabqa, tidak tersisa, mimman huwa, dari orang-orang yang dia itu, al-yawma ala dhahril ardi, hari ini berada di atas muka bumi, ahadun, seorang pun tidak akan tersisa lagi. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Mawaqit dari hadis sahihnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, beliau setelah sholat Isya, beliau menceramahkan hadis ini. Isinya hadis apa? Bahwasanya sahabat-sahabat Nabi sudah tidak akan tersisa lagi 100 tahun setelah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk hadis mukjizat. Beliau ceramah ini kan tahun 11 Hijriah. Ternyata betul sahabat Nabi yang terakhir wafat itu adalah sahabat Nabi bernama Wasilah. Dia wafat pada tahun 110 Hijriah. Berarti pas setelah 100 tahun setelah sabda Nabi tersebut. Nah, maka ini termasuk hadis-hadis apa? Mukjizat. Dan dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya al-qarnu, yang disebut satu generasi, itu adalah mi'atu sanatin, itu adalah 100 tahun. Maka ada istilah generasi salaf, itu adalah 300 tahun dari awal Hijriah. 1 sampai 100 Hijriah generasi sahabat, 100 sampai 200 Hijriah generasi tabi'in, 200 sampai 300 Hijriah generasi tabi'ut tabi'in. Generasi itu 100 tahun. Tetapi memang ada juga pendapat yang lain bahwa generasi salaf, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, ini tidak dihitung dari sisi lamanya 100 tahun tadi, tapi dilihat dari sisi orang-orangnya. Orang-orang yang ketemu Nabi disebut apa? Sahabat. Orang-orang yang ketemu sahabat disebut apa? Tabi'in. Orang-orang yang ketemu tabi'in disebut apa? Tabi'ut tabi'in. Nah, maka generasi salaf itu ada perselisihan pendapat ulama. Yang dimaksud generasi salaf itu melihat ke orangnya atau melihat ke masanya. Kalau melihat ke masanya, berarti setiap orang yang hidupnya sampai 300 Hijriah itu masih termasuk ulama salaf. Contoh misalnya, nih, kita lihat di sini, ini ada biografi. Nih. Kita tulis di sini Al-Bukhari. Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Nah, ini berarti masih masuk sebelum 300 Hijriah. Berarti dari sisi ini Imam Bukhari termasuk generasi apa? Salaf. Kalau melihat tahun, melihat apa? Waktu. Tapi kalau kita melihat kepada orang-orangnya, Imam Bukhari tidak termasuk salaf. Karena salaf adalah tadi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sahabat itu yang ketemu dengan Nabi. Imam Bukhari nggak termasuk sahabat. Tabi'in itu yang ketemu sahabat. Imam Bukhari nggak pernah ketemu tabi'in. Tabi'ut tabi'in itu yang ketemu tabi'in.
Imam Bukhari nggak pernah ketemu dengan tabi'in. Tidak pernah ketemu Nabi berarti bukan sahabat, tidak pernah ketemu sahabat berarti bukan tabi'in, tidak pernah ketemu tabi'in berarti bukan tabi'ut tabi'in. Berarti bukan termasuk salaf. Imam Bukhari bukan termasuk salaf. Nah, pendapat yang lebih kuat mana? Salaf itu yang dimaksud adalah orang-orangnya atau masanya, atau generasinya atau waktunya. Yang dipilih oleh guru kami Syekh Khalid Bahumet adalah dilihat kepada orang-orangnya. Karena dalam hadis disebutkan, ini hadis, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu masa, yaghzu fi amun minan nas, yang para manusia berperang padanya. Fayuqalu, maka ditanyakan, fiikum man sahabar rasul, apakah di tengah-tengah kalian ada orang yang bersahabat dengan Nabi, yaitu para sahabat Nabi? Fayaquluna na'am, ya, masih ada sahabat Nabi. Fayuftahu lahum, maka diberikan kemenangan. Thumma ya'ti 'alan nasi zamanun fayaghzu fi amun minan nas, lalu datang lagi masa berikutnya, orang-orang berperang. Fayuqalu lahum, lalu ditanyakan, hal fiikum man sahaba ashabar rasul, apakah ada yang berteman dengan sahabat-sahabat Nabi, yaitu para tabi'in? Fayaquluna, maka dijawab, na'am, ya, masih ada tabi'in. Fayuftahu lahum, maka diberi kemenangan. Thumma ya'ti 'alan nasi zamanun, datang masa berikutnya, fayaghzu fi amun minan nas, berperang para manusia. Fayuqalu lahum, ditanyakan, hal fikum, apakah di tengah kalian ada man sahaba, orang yang telah bersahabat, man sahaba ashabar rasul, kepada para tabi'in yang bersahabat dengan Rasul, sahabat Rasul? Fayaquluna, mereka mengatakan, na'am, ya. Fayuftahu lahum, maka diberikan kemenangan juga. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka generasi salaf itu yang memiliki kelebihan seperti ini. Kalau mereka masih ada, perang pasti menang. Perang diikuti sahabat, menang. Perang diikuti tabi'in, menang. Perang diikuti tabi'ut tabi'in, menang. Setelah itu nggak ada tabi'ut tabi'in, diikuti oleh selain tabi'ut tabi'in. Nah, belum tentu menang. Bisa menang, bisa kalah. Tidak selalu Allah turunkan kemenangan. Tapi kalau masih ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, perang kapanpun juga diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sisi inilah pendapat yang dipilih oleh guru kami adalah bahwa yang disebut generasi salaf, yang mereka itu dipuji-puji Nabi dalam banyak hadis, itu adalah generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sahabat Nabi SAW, itu dilihat kepada orang-orangnya bukan masanya. Maka Imam Bukhari ini tidak termasuk para salaf, dia termasuk khalaf, termasuk ulama belakangan, karena tidak termasuk tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Taib. Kita ambil pelajaran yang lain. Beliau mengatakan, puncak 100 tahun setelah saya bersabda ini, tidak akan ada tersisa di antara orang yang hari ini berada di atas muka bumi, ahadun, seorang pun. Nah, dari sini para ulama mengambil faedah bahwasanya ini dalil Nabi Khadir itu hari ini sudah tidak ada. Memang ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat Nabi Khadir masih hidup, sebagaimana Nabi Isa. Bedanya kalau Nabi Isa itu masih hidup tapi berada di atas langit. Kalau Nabi Khadir itu masih hidup tapi belayang di area muka bumi ini. Di mana kita nggak ngerti. Mungkin kadang di Jawa, mungkin kadang di Arab, mungkin kadang di Yaman. Ini pendapat beberapa ulama. Misalnya Imam Suyuti dan sebagainya, setahu saya itu meyakini bahwa Nabi Khadir masih hidup. Pendapat yang kedua, bahwasanya Nabi Khadir sudah wafat, karena semua hadis yang mengatakan bahwa Nabi Khadir masih hidup, hadisnya hadis yang dhaif. Selain itu bertentangan dengan sabda Nabi ini. Beliau mengatakan, puncak 100 tahun tidak akan ada lagi yang tersisa dari orang-orang yang sekarang ada di bumi. Anggaplah Nabi Khadir masih ada di masa Nabi. Anggaplah. Karena ada riwayat-riwayat bahwasanya Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Khadir, kemudian salaman, kemudian ngobrol-ngobrol, ada riwayat begitu. Anggaplah itu betul riwayatnya. Tapi berdasarkan hadis ini, berarti Nabi Khadir sudah wafat. Kenapa? Dia termasuk orang yang kena hadis ini. 100 tahun berikutnya sudah wafat. Lah mereka yang berpendapat bahwa Nabi Khadir masih hidup, ketika ditampilkan hadis ini hadisnya kan sahih, riwayat Imam Bukhari. Mereka mengatakan, meskipun hadisnya sahih, tetapi Nabi Khadir masih hidup itu nggak ada masalah, tidak bertentangan dengan hadis. Kenapa? Karena di sana ada kaidah,
likulli qa'idatin mustathnayat. Setiap kaidah itu ada pengecualian. Hadis ini kan kaidah, pokoknya 100 tahun lagi setelah saya ngomong ini nggak ada yang hidup. Nah, itu kaidah. Tapi ada pengecualian, terserah Allah. Allah mengecualikan Nabi Khadir, Allah mengecualikan Nabi Musa, Allah mengecualikan Nabi Isa atau siapapun. Nah, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, masalah ini masalah khilafiyah, tidak perlu kita panjang lebar debat dalam hal ini, toh tidak ada pentingnya. Nabi Khadir hidup atau Nabi Khadir mati, fungsinya untuk kita apa? Apakah kalau Nabi Khadir masih hidup kita bisa mengubah Indonesia yang penuh kezaliman ini jadi keadilan? Kan sama aja, nggak bisa. Jadi sama aja Nabi Khadir masih hidup atau Nabi Khadir sudah mati, itu nggak ada fungsinya untuk kondisi kehidupan kita. Yang ada fungsinya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.